Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dita Indonesia dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang konstitusi. Materi yang pertama itu ada hakikat, tujuan, dan fungsi konstitusi. Pertama, hakikat konstitusi. Pada hakikatnya, konstitusi berisi 3 hal pokok, yaitu yang pertama adanya jaminan terhadap HAM dan warga negaranya. Yang kedua, ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Yang kedua ini ada tujuan konstitusi. Setiap konstitusi memiliki tujuan tertentu. Berikut ini adalah tujuan konstitusi. Yang pertama adalah sebagai batasan dan pengawasan, yaitu untuk memberikan batasan dan pengawasan terhadap warga negara, terhadap kewenangan pemerintah, sehingga menghindari kesewenang-wenangan. Yang kedua yaitu perlindungan terhadap HAM. Setiap pemimpin, baik pemerintah maupun masyarakat, wajib saling menghormati hak asasi manusia. Yang ketiga, ada pedoman pelaksanaan negara. Memberikan pedoman bagi penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan agar negara tetap kokoh melalui lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketiga ini adalah fungsi konstitusi. Dalam kerangka kehidupan negara, konstitusi atau undang-undang dasar secara umum memiliki fungsi. Yang pertama yaitu tata aturan dalam pendirian lembaga permanen. Yang kedua, tata aturan dalam hubungan negara dengan warga negara serta dengan negara lain. Yang ketiga, sumber hukum dasar yang tinggi, yaitu seluruh peraturan harus mengacu pada konstitusi atau undang-undang dasar. Yang keempat, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang. Yang kelima, melindungi HAM. Yang ketujuh adalah pedoman penyelenggaraan negara. Materi yang kedua yaitu adalah nilai-nilai konstitusi. Konstitusi memiliki beberapa nilai-nilai tersendiri, yaitu yang pertama, nilai normatif. Nilai normatif itu adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum atau legal, tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat, dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Yang kedua itu ada nilai nominal. Suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu disebabkan pasal-pasal tertentu tidak berlaku atau tidak seluruh pasal yang terdapat dalam undang-undang itu berlaku bagi seluruh wilayah negara. Yang ketiga itu adalah nilai semantik, yaitu suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasikan kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik. Dan yang terakhir itu materi ketiga itu konstitusi dapat diklasifikasikan dalam berbagai aspek. Yang pertama berdasarkan jenis, yaitu ada konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua berdasarkan bentuk negaranya, ada konstitusi serikat dan kesatuan. Yang ketiga berdasarkan sifatnya, yaitu ada konstitusi yang fleksibel atau luas, yang bisa dirubah kapan saja, dan yang kaku atau rigid, jadi tidak bisa diubah apapun, atau bersifat tetap. Dan yang keempat berdasarkan status hukumnya, yang kelima berdasarkan bentuk pemerintahannya, dan yang keenam berdasarkan sistem pemerintahannya. Baik, mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.